عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya muliakan Bapak Ustaz, serta tuan rumah, sepuh-sepuh masyarakat. Lagi dan lagi kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan beribu-ribu nikmat kepada kita. Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Seandainya seluruh lautan yang ada di dunia ini kita jadikan tintanya, ranting-rantingan seluruh dunia ini kita jadikan pena, dan daun-daunan yang ada di dunia kita jadikan kertas untuk menghitung nikmatnya Allah, maka tidak akan terhitung sampai manusia ini mati semua. Hadirin rahimakumullah, tapi Allah tidak meminta sedikit pun balasan untuk kita. Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat ke-7, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa bersyukur atas nikmatku, pasti akan kutambah, kata Allah. Tapi atas barang siapa yang kufur padaku, inna 'adzabi lasyadid, maka tunggu azabku sangat pedih, kata Allah. Hari ini Pak, Allah berikan kita nikmat kesehatan, alhamdulillah. Kita bisa mendengar, sudahkah kita bersyukur pada Allah? Kalau orang yang jarang bersyukur, Allah berikan kita nikmat mendengar, ini umur 45 tahun dia agak tuli dia, Pak. Kenapa? Karena dia kurang bersyukur pada Allah Subhanahu. Kalau dia bersyukur, Allah tambah pendengarannya. Kenapa? Dia nggak bersyukur atas pendengarannya, umur 50 tahun ya, cucunya ngomong, nggak boleh, kan? Orang kerungu deh, Pak. Nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Kita bisa melihat. Seandainya Allah cabut nikmat mata, kita nggak bisa melihat apa yang terjadi. Maka bagaimana kita bersyukur pada Allah? Nikmat fikir yang Allah berikan kepada kita, seandainya Allah cabut, kita nggak bisa mikir. Kalau kata orang Lampung, jingulawang, nggak bisa mikir ya Pak, gila ya Pak kan? Nikmat fikir. Tapi bagaimana Allah tidak meminta sedikit pun balas? Nikmat nafas Pak. Pernah kita minta nafas Pak? Enggak. Tapi Allah beri nikmat nafas. 5 menit aja kita nggak bisa nafas, apa terjadi? Diumumi di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia bisa nafas. Tapi Allah hanya minta apa? La'allakum tashkurun, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak-bapak yang teman-teman harap Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pasti di permukaan bumi ini adalah perkara kematian. Perkara kematian ini yang pasti. Hakikatnya kita semua, bahkan diri saya yang duduk di sini yang berbicara ini sedang menunggu kematian. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan mereka Israel mendatangi manusia dalam sehari semalam 70 kali. Berarti itu dalam setengah jam dia mendatangi kita. Maka perkara yang pasti adalah perkara kematian. Mau tidak mau, pasti kita akan tinggalkan dunia. Dunia akan Allah hancurkan. Allah katakan dalam Al-Quran, "Idzas samaa'u fatarat", Allah akan runtuhkan langit. Wa idzal kawakibu fatarat, Allah tumpahkan lautan di permukaan bumi. Wa idzal jibalu fujirat, gunung-gunung akan terbang seperti kapas yang berterbangan. Khususnya saya bertanya pada diri saya, sudahkah saya mempersiapkan amal untuk menghadap kematian? Sudahkah diri saya untuk mempersiapkan untuk apa? Bekal kita menuju akhir. Maka orang yang meninggal dunia, itu 3 yang tidak putus pahala mengalir kepada kita. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kita ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada tetangga kita, menjadi diamalkan akan menjadi manfaat dan mengalir sampai hari kiamat. Yang kedua, sedekah, amal jariah. Amal jariahnya akan ngalir ya. Yang ketiga, doa anak yang soleh dan soleh. Kita ilmu manfaat, wallahu a'lam, ilmu kita bermanfaat atau tidak. Amal kita nggak tahu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga ini yang kita harapkan, doa anak yang soleh dan soleh. Alhamdulillah Pak, tuan rumah, kata guru saya almarhum Kiai jadi kalau orang yang baru lahir baru meninggal dunia bersyukur bukan berarti syukurnya bahagia, bukan. Dia harus bersyukur. Kenapa saudara tabungan di akhirat? Maka di akhirat nanti kita di pada masa Allah bangkitkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Satu saudara sama lain tidak peduli pada masa. Wa ummihi wa abihi, baik ibu kepada anak, anak kepada ibu, baik bapak kepada anak, anak kepada bapak.
nggak peduli satu sama lain. Tapi bayi yang baru lahir, maka di pada masa itu dikatakan dalam kitab Muwatta, kalau kita menginjak satu kerikil yang banyak besar, kerikil itu sebesar biji sawi. Pernah tahu Pak biji sawi mana? Kecil kan? Kita menginjak itu pada masa otak kita menjadi saking panas. Tetapi anak yang baru lahir, lalu Allah panggil dia meninggal menghadap pada Allah, dia suci tanpa maksum tanpa dosa. Maka kata, wahai ayah, wahai ibu, injak tubuh saya supaya kaki kamu tidak kepanasan, lebih panasnya pada masyarakat. Maka anak tadi nggak ada dosa, bertemu di surga. Anak yang baru lahir itu nanti akan menuntun kedua orang tua yang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita punya tabungan anak masih belum balik dan meninggal dunia kita semua mau nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau sedekah. Apa yang ketiga tadi, doa anak yang soleh dan soleh. Bagaimana kita didik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh? Didiknya dengan apa? Bukan dengan harta, bukan dengan pangkat jabatan, bukan mendidik dia dengan S1, S2, dokter yang senior, bukan. Tapi mendidik anak yang soleh dan soleha, mendidik dia dengan anak yang soleh apa? Dengan agama. Pak Ustadz, gimana anak saya disuruh sholat kok susah amat? Caranya gampang Pak, kalau anak itu mau sholat. Bapaknya juga sholat, ayo nak kita ke masjid bareng-bareng, pasti ikut sholat. Nah, sholat, bapak aja nggak sholat, nyuruh-nyuruh saya sholat. Ya kan? Nggak mau dia sholat. Anak sekarang ini Pak, kalau generasi saya itu generasi Z. Kalau generasi sekarang ini apa? Milenial. Generasi milenial. Kalau generasi milenial ini seperti kambing. Kambing itu kalau dia nggak mau ditarik, nggak mau didorong juga nggak mau. Jadi anak sekarang itu kita contohkan dulu, baru. Yang kedua doa seorang orang tua, seorang ibu. Doa. Kadang-kadang kalau kita kesel sama anak, wajar manusiawi ya Pak. Kalau kita kesel sama anak, kadang-kadang marah, waduh ngomongnya udah dajuk ya, besar dajuk ya Pak. Bener apa? Khususnya di Bandar Jaya Pak, saya asli Bandar Jaya. Kalau di tetangga saya itu banyak orang-orang Lampung tuh Pak. Sana kepang nih, balak jadi gampang deh. Abang itu apa dia Pak? Nggak punya bapak, bapaknya dilawan dia gede. Bapaknya baru kali kejadian, bapaknya lagi makan, digorok sama anaknya di belakang. Gara-gara anaknya minta beli motor, nggak dikasih sama bapaknya lagi makan, digorok lah, putus ya. Udah putus dibawa keliling kampung lagi. Kenapa? Bukan salah anak. Pak Ustadz, anak saya ini bandel benar kayak mana? Jangan salahkan anak. Salahkan bagaimana diri saya mendidik anak saya. Sudah sejauh mana saya mendidik anak saya dengan agama. Sudah sejauh mana saya menanamkan dalam hati anak saya takut kepada Allah. Tapi yang anak juga harus tahu diri. Ada anak muda sih, anak muda. Di depan. Luar. Depan anak muda dengar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan jaya, tidak akan bahagia, tidak akan sukses seorang anak kalau dia tidak memuliakan kedua orang tuanya. Baik di dunia Allah berikan azab, di dunia Allah beri azab, apalagi di akhirat. Pengen sukses, muliakan ibu. Pengen bahagia, muliakan ibu. Maka dari situ kita sama-sama Saiful Hajat, tuan rumah, ya kan? Insya Allah Allah terima pengorbanan si bayi tadi itu yang telah meninggalkan kita. Ikhlaskan insya Allah menjadi syafaat dan ketika di padang mahsyar kelak. Dan sama-sama kita mempersiapkan bekal kita untuk menghadap kematian. Mau tidak mau pasti kita menghadapi kematian. Kadang-kadang yang sakit udah 10 tahun udah mati-mati, yang sehat baru sehat. Kadang yang sehat mati duluan. Yang kita hadapi apa di kuburan masya Allah. Apa kita iman Rabbuka, kata Allah, apa kita persiapkan? Kalau Sayyidina Umar, sahabat Nabi Khalifah Sayyidina Umar itu ditanya dengan malaikat Israel, karena ketika ditanya, Man Rabbuka, kata Sayyidina Umar, apa yang kamu korbankan untuk agama? Berani-beraninya kamu nanya Tuhan ke siapa? Wah, berani ya coy. Ngomong malaikat, kita lihat malaikat aja udah takut. Ya. Malaikat besar, masya Allah Pak. Seandainya malaikat Jibril turun ke dunia, lautan ditumpahkan kepala malaikat Jibril, maka lautan tidak akan jatuh ke bumi. Saking besarnya malaikat Jibril. Bagaimana penjataannya untuk ajar kita nanti di kubur? Maka bagaimana kumpulnya kita di sini mengirimkan doa kepada almarhumah, perempuan ya Bang ya, almarhumah dan si bayi menjadi nasihat bagi kita. Cukuplah kematian menjadi nasihat kepada kita. Mungkin ini aja pesan dari tuan rumah, nggak boleh panjang-panjang. Suruh singkat aja gitu ya. Kalau suruh panjang ya 3 jam, 4 jam ya. Dan mari kita sama-sama doa kepada Allah, kita tutup dengan doa. Kita ikhlaskan hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك